Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya alat tulisnya disimpan di meja dan kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, dirapikan posisi tempat duduknya agar tetap nyaman selama pembelajaran berlangsung. Hari ini kita akan belajar tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Di sini ada gambar Bapak Proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Baik anak-anak, di sini ada teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di sini ada Abdul Latif Hendra Niningrat, merupakan seorang prajurit Petat berpangkat Sudanko, komandan Kompi, dan juga penggerak bendera Sang Saka Merah Putih, didampingi oleh Suhut, seorang pemuda dari barisan pelopor pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Di gambar bagian kiri ini terdapat pengibar Sang Saka Merah Putih. Menjadi tugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Pengibar Sang Saka Merah Putih peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di sini di sebelah kanan ada gambar Abdul Latif Hendra Niningrat. Adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia atau RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Baik anak-anak, di sini ada lembar kerja peserta didik. Dikerjakan, Bapak beri waktu 15 menit. Baik, di sini ada jawaban tentang 5W1H yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Apa? What? Mengapa? Why? Siapa? Who? Bagaimana? How? Kapan? Where? Di mana? When? Apa atau what? Pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Mengapa atau why?
Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa atau who Latif Hedraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Bagaimana how ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Pada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Kapan? Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, di mana di Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Baik, di sini ada LKPD kembali. LKPD ini ditugaskan di rumah, boleh ditanyakan kepada kakaknya atau kepada orang tua. Di sini tugasnya, kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Tentunya kita bisa menerapkan hidup rukun dalam perbedaan kapan dan di mana kita berada. Dan bisa juga menerapkannya saat berolahraga. Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hari ini akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan dengan benar. Masih ingatkah dengan permainan tarikan pitanya? Hari ini akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan cara lain. Seperti yang ada di gambar di-share oleh Bapak ini, kepala tegak, lalu ada bahu santai, rileks, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, otot lutut dikencangkan. Baik, di sini langsung ke permainannya. Batas masuk dan batas masuk. Di sini ada seorang lelaki yang membawa kantong kacang, diletakkan di atas kepala. Lalu, si laki-laki yang membawa kantong ini berjalan dan mengoper kantong kacang tersebut ke di atas kepala perempuan yang di seberangnya ini. Setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi dua kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter, atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian dengan cepat, ia berjalan menuju ke belakang barisan. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama, begitu seterusnya, sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Baik anak-anak, di sini kalian ditugaskan untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Tugas ini boleh dilakukan di rumah atau di sekolah dalam berbentuk kelompok. Ketika sudah dipraktekkan di rumah atau di sekolah, nanti kalian akan dites di depan Bapak ya. Baik, berjalan hari ini kita cukupkan. Sebelum diakhiri, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.
selesai. Bapak berharap semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan Bapak berharap untuk tidak bosan-bosannya belajar di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.